Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Saraswati. Ibu mengajar prakarya kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materinya adalah kerajinan bahan lunak. Jadi nanti kita akan membuat berbagai macam kerajinan yang bahannya berasal dari bahan lunak. Bahan lunak itu ada bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Tujuan kita belajar kerajinan bahan lunak yang pertama adalah kita mengetahui keragaman kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bangga, kemudian memahami pengertian, sejarah, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, dan penyajian serta pengemasan. Kita mulai sebab yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Mohon maaf ada kesalahan penulisan ya. Harusnya prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang berasal dari bahan yang bersifat lunak, lentur, dan mudah dibentuk. Banyak sekali bahan lunak di sekitar kita. Ada yang berasal dari alam dan ada yang berasal dari bahan lunak buatan. Prinsipnya, intinya ada 3. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Inilah yang membedakan benda kerajinan dengan bahan pabrik, benda buatan pabrik. Kalau benda kerajinan harus ada benar-benar tangan yang terampil. Walaupun diproduksi dalam jumlah yang banyak, tetap kekuatan tanganlah yang diandalkan, bukan kekuatan mesin. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik. Ini disebut dengan keprigelan. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak pada detail rumit dan hanya dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi hasil dari karya kerajinan satu orang dengan orang lain itu berbeda. Karena ada keprigelan di situ, keterampilan teknik di situ. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi kalau benda kerajinan pasti disesuaikan atau mempunyai ciri khas dari daerah atau tradisi daerah setempat. Menurut manfaatnya, digolongkan menurut manfaatnya, kerajinan bahan lunak dapat dipilah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Dibuat untuk mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya gelang, kalung, bros, atau cincin. Kemudian yang kedua, kelengkapan suatu benda difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka sehingga mempercantik suatu benda. Kemudian kelengkapan bangunan atau rumah dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya di sini disebutkan air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah, mempercantik rumah tersebut. Kemudian yang keempat, kelengkapan ritual atau upacara adat. Contohnya di sini adalah lilin. Lilin yang banyak digunakan untuk berbagai acara ritual atau pesta adat. Kita lanjutkan dengan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak ada 2 jenis. Yang pertama adalah bahan lunak alam dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan
Bahan lunak yang digunakan untuk karya kerajinan yang peroleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Beberapa bahan lunak alam, yang pertama adalah tanah liat. Tentu anak-anak semua udah tahu ya tanah liat. Sudah sering mainan tanah liat. Tanah liat itu bermacam-macam warnanya tergantung mineral pembentuknya. Campuran tanah liat adalah air. Tanah liat diproses, dikasih air, diuleni sehingga membentuk adonan, baru kemudian dibentuk. Tanah liat ada yang dibakar, langsung dibakar dengan oven, ada juga yang setelah dibentuk dijemur sampai kering kemudian diwarnai. Kemudian yang kedua adalah kulit. Kulit sudah terkenal dari zaman dahulu. Yang terkenal adalah wayang. Kerajinan kulit pertama adalah wayang, kemudian berkembang menjadi ada tas, sepatu, gesper dan sebagainya. Kulit biasanya berasal dari binatang seperti sapi, domba, buaya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah getah nyatu. Ini hanya diperoleh di Kalimantan, berasal dari pohon nyatu yang bersifat lentur. Cara membuatnya dengan cara direbus, lentur, kemudian dibentuk, kemudian dijemur, dikeringkan. Kemudian ada floor clay atau adonan tepung. Tepung dari berbagai macam tepung dilumat-lumat sehingga kalis dan mudah dibentuk. Campurannya adalah air, kemudian dikasih pewarna yang banyak sehingga menarik. Biasanya dijemur kemudian disemprot dengan cairan clay. Jenis bahan lunak yang kedua adalah bahan lunak buatan. Adalah bahan lunak untuk bahan kerajinan yang diolah manusia dari bahan-bahan kimia dan paduannya. Bahan lunak buatan yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah polimer clay atau plastisin. Biasa anak-anak menyebutnya adalah lilin mainan. Ciri-cirinya beraneka warna yang cerah, teksturnya padat dan lunak. Cara membuatnya hanya dilumat-lumat seperti biasa, kemudian dibentuk. Kemudian yang kedua adalah fiberglass. Fiberglass itu cairan dari residu minyak bumi, warnanya bening seperti kaca. Cairannya resin, campurannya resin, dibentuk, dituang dalam wadah, kemudian dikeringkan. Kemudian yang ketiga adalah lilin atau parafin. Wujudnya padat, tapi kalau dipanaskan akan mencair. Ini bisa juga lilin lilin penerangan yang biasa untuk mati lampu, tapi yang warna-warni. Lilin itu punya kelebihan untuk aromaterapi. Jadi ketika membuat lilinnya dikasih aroma-aroma, jadi ketika dinyalakan akan keluar aromaterapinya. Kemudian yang keempat adalah gips. Gips adalah bubuk, berbentuk bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental, kemudian dicetak, kemudian diwarnai. Kemudian yang terakhir adalah sabun. Sabun di sini adalah sabun padat, sabun mandi biasa. Bisa pengolahannya bisa diukir dengan kikir, bisa juga diparut, kemudian dicampur pewarna, ditambah tepung sagu, diuleni sehingga membentuk adonan, kemudian dibentuk. Oke anak-anak sekalian, materi pada pertemuan pertama cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan proses produksi. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman LK3 halaman 11, dikerjakan individu ya. Dibikin tabelnya, ditulis di buku tulis, kerjakan sampai 10 poin. Terima kasih, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.